Yang paling utama adalah perpindahan ibu kota menjawab masa depan Indonesia dan memberikan peradaban baru baik dari sistem pemerintahan, kebijakan, dan yang paling utama adalah masyarakat Indonesia diberdayakan dari sini. Oke, selamat malam. Malam, ya Pak. Gimana kabarnya Bung Edo ini? Iya, luar biasa Wah, ini baik. Bung Edo ini adalah calon dokter. Nah, ini dokter. Nah, ini calon dokter vs dokter ini. Wah, seru nih kayaknya. Ini kayaknya akan membahas hal-hal yang menarik di Star Theory Baik, Studio nih. iya, betul. IKN, Bung Edo. Betul, iya. Bagaimana ini menurut Bung Edo ini? Wah, ini lagi rame nih. Iya. Silakan Bung Edo punya argumentasi. Nanti saya sedikit juga punya argumentasi juga. Baik. Iya, IKN. Dalam konteks saat ini peradaban baru yang ditunjukkan oleh pemerintah melalui penetapan ibu kota negara menunjukkan bahwa Indonesia harus memiliki ibu kota baru yang menunjukkan menjadi identitas, karena nama IKN adalah ibu kota negara dengan namanya Nusantara. Ada identitasnya. Identitasnya. Jadi peradaban pemerintah yang perlu dilakukan. Jadi IKN ini adalah merupakan sebuah peradaban baru sebenarnya. Apalagi namanya adalah nomenklatur adalah Nusantara. Wah, itu menarik gitu ya. Betul. Itu mengembalikan apa ya? Kita menjadi bangsa yang besar gitu ya begitu ya. Betul. Ya, silakan dilanjut. Iya, yang berikut nama Nusantara ini saya rasa sangat pas dengan konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam artian secara simbologi, Nusantara itu mewujudkan bahwa Indonesia itu bukan di Jawa saja. Indonesia bukan sentralistik di Jakarta saja. Oh, bukan di Jakarta aja Iya, ya. tapi secara geografik Kalimantan menjadi wilayah yang sentral. Dan namanya juga adalah Nusantara. Sangat tepat. Menurut saya sangat tepat. Hanya dalam aspek ini kalau lihat dari kebijakan publik, kebijakan itu ada yang terima dan ada yang tidak terima, biasa. Oh, biasa ya. Itu dinamika ya. Dinamika. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah konsisten untuk mewujudkan bahwa ibu kota negara itu hadir untuk melayani semua unsur masyarakat. Itu yang penting, Bung. Itu yang paling penting. Melayani seluruh unsur masyarakat. Iya, asas Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial. Keadilan dari semua aspek, baik itu pembangunan ekonominya, politiknya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sudah tepat IKN ini perlu kita wujudkan untuk menjawab cita-cita dari presiden pertama hingga presiden ke-6 dan eksekusi pada presiden ke-7. Saya rasa luar biasa itu. Apa kira-kira langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah menurut Bung Edo agar bisa merealisasikan keadilan sosial tadi, Bung? Baik, iya. Kita menerjemahkan keadilan sosial dalam aspek Indonesia yang sangat plural dengan berbagai macam persoalan ya. Saya rasa bahwa semua elemen harus ikut terlibat. Oh, semua elemen. Semua elemen harus ikut terlibat dalam hal ini. Dalam artian bahwa ibu kota negara untuk mewujudkan namanya keadilan, sektor swasta perlu aktif, masyarakat juga civil society harus aktif. Civil society. Dalam artian bahwa tiga aspek masyarakat, pemerintah, dan swasta ini harus sinergi. Gitu. Karena kalau pemerintah hanya konspirasi dengan swasta, masyarakat diabaikan. Karena bisa kita lihat penetapan undang-undang IKN yang terjadi adalah kelompok masyarakat kelas bawah itu bagaimana mengeluh terkait dengan dampak ekonomi bagi mereka di wilayah daerahnya bagaimana. Oleh karena itu dalam penetapan ini kalau dalam aspek kebijakan publik semua harus dilibatkan. Betul. Jangan sampai hanya satu unsur yang dilibatkan, akhirnya di situ terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah begitu. Pembangunan sebuah ibu kota itu bukan hanya sekarang, Bung. Dulu zaman Romawi juga pindah-pindah. Bahkan Majapahit itu pindah-pindah, Bung. Dulu di Singosari kemudian pindah ke Kediri. Mojokerto, Bung, yang menjadi pusat dari ibu kota. Nah, ini nampaknya juga dipindah ke Kalimantan itu bisa menjadi lebih besar lagi ya impact-nya ya, Bung ya. Kira-kira untuk mempertahankan supaya 100 tahun bahkan 1000 tahun menurut Bung Edo ini kira-kira apa supaya tidak terjadi gejolak-gejolak yang mungkin ada yang kontra gitu, Bung. Baik, kita melihat supaya tetap stabil gitu loh. Baik, Indonesia ini bukan Jawa. Iya. Indonesia itu adalah bagian dari Nusantara. Betul. Baik itu ada Sumatera sampai Papua. Dan IKN dengan eksistensinya pemerintah untuk menetapkan IKN saat ini di Kalimantan sebagai secara geografis sentralnya adalah Indonesia. Saya rasa bahwa 100 tahun lagi masih eksis. Masih eksis ya? Betul, karena untuk mewujudkan itu. Nah,
hanya dalam aspek keadilan, menerjemahkan keadilan ibu kota baru, tidak segampang atau sesederhana yang dibayangkan bahwa ibu kota pindah, ekonomi meningkat. Tapi yang lebih mendasar adalah bagaimana ibu kota pindah, pengendalian ekonomi atau politik di Jawa harus pindah juga dong di Kalimantan. Jangan sampai ibu kota secara pemerintahan administratifnya di Kalimantan, tetapi yang menguasai adalah elit di Jakarta. Nah, sama saja Bung, begitu. Jadi kalau menurut saya bahwa pemerintah secara administratif pindah, penguasaan ekonomi Indonesia, kebijakan politik, hukum, ya harus juga dong pemerintahnya di Kalimantan. Betul. Supaya apa? Semuanya itu terlibat. Jangan sampai bahwa pengendaliannya cuma di Jakarta, isu perpindahan pemerintah secara administratif, tetapi ya sama saja ekonomi masih dikuasai oleh Pulau Jawa. Mohon maaf, Iya, betul, bukan betul. rasis, tapi nyatanya begitu. Nanti kita bisa buka data BPS, bagaimana produktivitas 80% masih di Jawa, masih ya, Bung, di ya? Jawa. Nah, Bahkan perputaran uang ini menurut Betul. laporan dari berbagai sumber itu Betul. masih di Jawa, Iya, 80%. Nah, 20%, ini kan perlu perlu ini lagi supaya rata keadilan sosial, karena kita basisnya basis ideologi adalah Pancasila. Betul. Kita harus merealisasikannya. betul. Ada lagi tambahan, Bung? Iya, yang berikut wacana bahwa Kalimantan adalah sentral, tapi dari aspek pemerintahan, sentralistik sesungguhnya adalah bagaimana pengendalian pemerintahan, tetapi wilayah-wilayah luar atau wilayah-wilayah perbatasan itu harus dilibatkan. Sesuai dengan nawacitanya Presiden Jokowi, sangat menarik. Hanya kalau saya melihat dari aspek kebijakan publik, masih dipersoalkan pada saat tataran implementasinya. Formulasi kebijakan luar biasa. Banyak aktor, banyak akademisi dilibatkan, naskah akademik banyak dilibatkan untuk mewujudkan namanya wacana untuk terkait dengan negara Indonesia adalah negara kepulauan yang dimana pintu gerbang adalah di wilayah pinggiran. Betul. Tetapi itu masih tataran wacana, Pak. Nah, kalau saya dari aspek kebijakan publik, persoalan yang paling utama adalah bagaimana implementasi atau realisasi dari visi pemerintahan itu sendiri. Nah, karena apa? Kalau kita melihat bagaimana Indonesia menjadi gerbangnya adalah daerah pinggiran, kita tidak bisa melihat infrastruktur saja. Suprastruktur kita harus melihat juga. Sumber daya manusia harus kita melihat juga. Ekonominya harus melihat juga. Betul. Maksud saya bahwa kebijakan politik itu harus seimbang. Walaupun wacananya adalah dalil politik, tetapi harus diterjemahkan dalam aspek kebijakan publik. Supaya apa? Dampak dari kebijakan politik betul-betul dirasakan oleh masyarakat pinggiran. Nah, kalau itu diwujudkan, sudah sejalan dengan namanya perpindahan ibu kota negara. Betul. Dan negara Indonesia bukan Jawa saja, tapi negara Indonesia bagian dari pulau-pulau yang kita sebut dengan Nusantara, yang dinamakan dengan ibu kota negara adalah ibu kota Nusantara itu sendiri. Oke, ada teori ekonomi makro, Bung, yang saya ngajar makroekonomi, Bung, ya. Itu mengatakan bahwasanya dalam teori Adam Smith itu ada bahwa sebuah negara dikatakan makmur apabila dia tadi distribusi tadi, Bung, ekonominya itu merata, ya kan? Iya. Kira-kira nanti kalau pindah ke sana, bagaimana tinjauan dari sisi teori kebijakan publik agar penduduk lokal ini, orang, mohon maaf ya, saya nggak rasis ini ya, Dayak yang ada di Kalimantan ya, suku Dayak itu dilibatkan, Bung, bukan hanya mereka sebagai komplementer, tapi juga sebagai pemain, aktor untuk merasakan bahwa mereka juga dilibatkan. Jadi anak-anak mudanya di Dayak, anak-anak muda Dayak, kemudian kepala suku ataupun tetua-tua itu dilibatkan sehingga aspek dari ekonomi menurut Adam Smith tadi itu bisa dirasakan, Bung. Baik, ya. Silakan menurut kebijakan publik gimana? Baik, jadi Indonesia dalam tataran ini terkait dengan pemindahan ibu kota negara di Kalimantan itu wacana pemerintahan pusat, tetapi bukan wacana itu untuk dalilnya adalah untuk menjaga keadilan atau menetralisir wilayah Indonesia. Sebelum pemindahan ibu kota juga kita sudah mengenal namanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Oh, otonomi daerah. Iya kan? Sebenarnya sudah diberi kesempatan. Sudah diberikan kesempatan, sudah namanya nomenklatur anggaran daerah sudah punya kewenangan. Ya kan? Jadi bukan dalilnya adalah perpindahan ibu kota untuk bicara masalah keadilan bagi daerah lain atau daerah di luar Jawa. Bukan itu. Kalau dari saya melihat sangat sederhana kalau pandangan seperti itu. Karena apa? Kita melihat bagaimana reformasi, pengendalian pemerintahan bukan saja di pusat, bukan sentralistik,
tapi desentralisasi bagaimana wilayah itu wilayah daerah dia punya kedaulatan juga. Baik kedaulatan uang, anggaran, kedaulatan kebebasan buat kebijakan apapun, mereka sudah punya kedaulatan. Nah, pertanyaannya bahwa bagaimana ibu kota negara pindah di Kalimantan, bagaimana masyarakat lokal? Nah, itu dia. Nah, maksud saya bahwa bukan hanya Dayak, mungkin suku Banjar, suku yang lain ya, Bung ya. Suku-suku yang lain di ibu kota, suku Melayu dan sebagainya. Harapan saya bahwa perpindahan ibu kota memberikan nilai plus. Itu maksud saya, Bung. Memberikan nilai plus. Betul. Bukan mengatasi persoalan krisis di sana. Bukan. Karena otonomi daerah ada plus yang, ya? sudah ada. Sudah ada ya, mereka sudah punya anggaran. Iya kan? Mereka sudah punya kebebasan. Malahan sangat Indonesia saat ini sangat demokrasinya itu sampai tingkat desa, lo bayangkan. Sampai tingkat desa. Tingkat desa. Wah. Iya kan, undang-undang desa itu. Iya, nomor 6 tahun 2014 ya. itu sudah menjawab bukan otonomi daerah saja tapi otonomi desa. Wah, luar biasa. Indikator otonomi desa seperti apa? Anggaran desa punya sendiri. Regulasi atau undang-undang desa sudah punya kedaulatan untuk menentukan sendiri. Luar biasa. Sebenarnya luar biasa sekali. Nah, jadi maksud saya bahwa isu terkait dengan perpindahan ibu kota bukan dalilnya untuk bagaimana bicara pemerataan, tidak. Oke. Tetapi ini bicara masalah peradaban pemerintahan. Peradaban pemerintahan, ya, yang berikut mewujudkan cita-cita para presiden-presiden sebelumnya. Iya, untuk bagaimana mewujudkan ibu kota negara itu ada di Kalimantan. Itu menunjukkan bahwa citra Indonesia ada di situ. Bahkan Bung Karno dulu udah nyiapin di Palangkaraya ya sebenarnya ya. Udah disiapin betul. Ya. Jadi dan direalisasikan hanya ya, maksud saya bahwa supaya jangan ini menggiring kepada isu politik yang lebih kepada sensitif di parlemen, akhirnya perebutan antara koalisi dan oposisi. Tapi menurut saya begini bahwa perpindahan ibu kota ini adalah wacana dari presiden-presiden sampai Presiden Jokowi. Betul. Itu karena hanya kebetulan saja eksekusinya adalah Jokowi. Jadi bukan, mohon maaf, bahwa ini yang berkuasa adalah PDIP dan PDIP punya program dan dieksekusi oleh Jokowi. Saya rasa masyarakat tidak butuh itu. Betul. Terlalu basi. Sudah dipersiapkan lama. Sudah dipersiapkan lama. Ya. Betul. Tapi yang paling utama adalah perpindahan ibu kota menjawab masa depan Indonesia dan memberikan peradaban baru baik dari sistem pemerintahan, kebijakan, dan yang paling utama adalah masyarakat Indonesia diberdayakan dari semua aspek. Para pemirsa di rumah, ini luar biasa sekali. Seru ini luar biasa, iya, berkelanjutan. Calon dokter kebijakan publik ya, dokter ekonomi manajemen ini ya. Luar biasa. Baik. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi. Selamat malam. Baik.